Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem atau konsep-konsep pendidikan yang menerapkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep pendidikan seumur hidup sangat erat kaitannya dengan pemahaman waktu dengan berlangsungnya pendidikan. Lahirnya konsep pendidikan seumur hidup adalah bagian dari keprihatinan pada dunia pendidikan yang ada karena masih banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati pendidikan dunia formal. Di luar sana masih banyak anak-anak jalanan yang ingin mengikuti pendidikan formal. Pokok pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan sistematik terorganisme untuk studi dan di setiap kesempatan sepanjang hidup mereka. Dalam pendidikan seumur hidup dikenal 4 macam konsep kunci, yaitu 1. Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Sebagaimana suatu konsep, maka pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk perorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman. Hal ini berarti pendidikan seumur hidup adalah pendidikan meliputi berbagai usia, mulai dari anak usia dini sampai lansia. Yang kedua, konsep belajar seumur hidup. Konsep belajar seumur hidup adalah respon terhadap keinginan untuk belajar dan angan-angan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu belajar. Istilah belajar merupakan kegiatan yang dikelola dari proses belajar dan berkewajiban mengajar agar ia mendapatkan ilmu baru dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. 3. Konsep pelajar seumur hidup. Belajar seumur hidup ialah bahwa seseorang menyadari dirinya adalah belajar seumur hidup. Melihat dari sisi belajar adalah cara untuk memecahkan dan mengatasi suatu problem. Pendidikan seumur hidup kaitannya pada penyediaan sistem formal yang bertujuan untuk membantu perkembangan orang-orang secara sadar dan sistematik, merespon untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka seumur hidup. Mereka yang sadar akan menjadi pelajar seumur hidup adalah orang-orang yang mau menerima tantangan dan terdorong tinggi untuk belajar sesuatu hal yang baru. 4. Pendidikan dan pembangunan nasional. Peran pendidikan sangat berpengaruh dalam pembangunan suatu negara. Karena negara yang maju sudah pasti memiliki mutu pendidikan yang sangat baik di negaranya. Karena jika negara mempunyai generasi penerus yang cerdas, maka penerus akan memperbaiki pembangunan terhadap negara. Pendidikan sangatlah penting untuk menentukan kehidupan suatu bangsa. Ilmu pengetahuan teknologi suatu negara juga mempengaruhi kemajuan negara. Contohnya Indonesia. Negara kita sendiri masih lemah dari sektor pendidikan dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang, Jerman, dan negara maju lainnya. Di negara Indonesia, masih banyak masalah-masalah pendidikan yang belum diselesaikan oleh pemerintah, seperti banyaknya bangunan sekolah yang tidak layak untuk pelajar dan pengembangan metode-metode belajar yang masih jauh dari harapan, sehingga Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang. Negara maju seperti Jepang terkenal dengan teknologinya yang berkembang sangat pesat. Hal ini tidak lepas dari pendidikan yang sangat baik di Jepang. Karena Jepang sangat mementingkan pendidikan agar muncul para penerus negara yang memiliki intelektual yang kuat dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Inilah yang membuat negara Jepang menjadi negara maju. Syarat utama untuk menjadi negara maju adalah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Pemerintah Indonesia bisa berkaca dari Jepang untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia, agar Indonesia menjadi negara yang maju dan terlepas dari angka kemiskinan yang tinggi saat ini. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional, muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan negara tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap modern.
Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama, mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, serta menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis human investment yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki economic rate of return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik. Sejalan dengan paradigma fungsional, paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan, yaitu mengembangkan kompetensi individu. Kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan secara umum meningkatkan kemampuan warga masyarakat, dan semakin banyak warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh kalau suatu bangsa menginginkan suatu kemajuan.